البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya meminta maaf, al-'afwu minkum, atas keterlambatan, karena qaddarallah ma syaa fa'al. Tadi rencananya sebelum asar mau tolak dari Jogja, tapi ternyata ba'da asar baru tolak. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa kita bermajlis kembali di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kesabaran antum untuk menunggu. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, terkhusus nikmatul Islam wa sunnah, wa nikmah talabil ilm, wa nikmatul ukhuwah. Dan di antara juga yang butuh untuk kita ingat adalah nikmat diberinya kita kesempatan untuk bisa beribadah, masih diberi waktu untuk bisa hidup di muka bumi ini. Karena waktu bagi seorang muslim, seorang mukmin, itu merupakan modal utama dia. Sehingga semakin panjang kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman untuk hidup di dunia ini, maka tentu itu semakin menambah kebaikan baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan kita sudah masuk di bulan Muharram, di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari sekian bulan-bulan yang ada. Sampai-sampai bulan ini Allah Subhanahu wa taala nisbahkan bulan itu kepada dirinya. Sebagaimana dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Diidhofahkannya bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaannya. Syahrullah, bulan Allah. Padahal semuanya hari-hari dan waktu yang ada di muka bumi ini milik Allah. Namun di sini dikhususkan, diidhofahkannya bulan Muharram kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, menunjukkan kemuliaannya. Dan di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan ini, akhwani fillah, untuk seseorang memperbanyak siam. Karena puasa di bulan ini
Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Setelah puasa yang wajib. Karena ini menempati peringkat yang paling utama dari ibadah seorang hamba. Setiap amalan-amalan yang sifatnya wajib, maka itu menempati peringkat yang paling utama, ya kawan. Yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga jangan sampai seorang muslim maupun muslimah meremehkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku telah wajibkan untuknya. Jadi hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang difardukan, itu hal yang paling utama. Kemudian setelah itu, hal-hal yang sunnah. Nah, dalam permasalahan puasa, hari-hari utama yang sangat disunnahkan setelah diperintahkannya kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan adalah hari-hari di bulan Muharram. Maka perbanyak ikhwanifillah untuk berpuasa di bulan ini. Hendaknya kita memiliki bagian dari puasa. Nah, terkhusus hari tanggal ke-9 dan tanggal ke-10 yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan tentang tanggal 10 yang dinamakan Yaumu Asyura, di mana hari ini merupakan hari yang mulia semenjak dahulu di kalangan umat-umat terdahulu. Hari Asyura termasuk hari yang dimuliakan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Firaun beserta kaumnya. Sehingga dulu orang-orang Yahudi memperingatinya sebagai hari raya, sebagai bentuk kesyukuran. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan untuk para sahabat berpuasa di hari Asyura, di hari tanggal 10 Muharram. Yang dulu awalnya puasa Asyura adalah puasa wajib. Kemudian setelah ada pensyariatan puasa Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya menjadi mustahab, menjadi sunnah, tidak diwajibkan lagi. Dan memiliki keutamaan yang agung, yaitu yukaffirus sanatal madiyah, menjadi sebab dihapuskannya dosa setahun yang telah lewat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika diberitahu bahwasanya orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari tersebut, maka bertekad untuk tahun yang akan datang berpuasa di tanggal 9. Namun qaddarallahu wa masya'a fa'al, belum sampai pada tanggal 9 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sampai di tahun yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena di Muharram tersebut berarti kemudian tinggal beberapa bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Jadi dari tekad tersebut cuma tinggal beberapa bulan, sehingga tidak mendapati Muharram tahun berikutnya. Sehingga berkaitan dengan puasa Asyura, yang paling utama adalah seorang menggandengkan puasa Asyura dengan Tasu'a. Sebagaimana tekad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di tanggal 9 demi menyelisihi ahlul kitab. Dan dari sini faedah penting bagi kita semua, akhwani fillah.
bahwasanya penyelisihan terhadap orang-orang kufar wal musyrikin itu merupakan hal yang sangat ditekankan di dalam syariat kita. Karena itulah hendaknya kita berupaya untuk menjauh sejauh mungkin dari penyerupaan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan permasalahan Dajjal sebagai bentuk peneladanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal. Karena ini merupakan sunnah anbiya, di mana setiap nabi mereka memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurnanya dalam memperingatkan manusia dengan menyebutkan sifat-sifat Dajjal secara detail. Tidak tersisa bagi kita kecuali banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnahnya. Nah, dan sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu binuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtulud dajjal wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yamutu wa yadfinuhul muslimun. Pada kalimat ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa poin terkait dengan apa-apa yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Selain poin pokok ikhwanifillah dari keimanan terhadap Nabi Isa bahwasanya beliau adalah Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit, kita meyakini bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan merupakan hamba yang tercipta dengan kalimah kun, sehingga dinamakan kalimatullah allati alqaha ila Maryam, karena Nabi Isa tercipta dari kalimat kun. Allah Subhanahu wa taala katakan kun sehingga tercipta. Berbeda dengan keumuman manusia yang tercipta melalui perantara adanya ibu dan bapak. Dan juga yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Nabi Isa belumlah wafat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke sisinya. Nah, jadi Nabi Isa hidup sampai saat ini. Nah, dari situlah kemudian Imam Al-Barbahari katakan wal iman binuzuli Isa bin Maryam alaihi salam. Setelah kita mengimani itu bahwasanya Nabi Isa masih hidup, beliau bukanlah seorang yang disalib sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala angkat beliau, dan beliau hidup di langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam di langit. Dan di akhir zaman kelak beliau akan turun. Dan turunnya Nabi Isa setelah keluarnya Dajjal, sebagaimana kita baca secara ringkas dari hadis yang menjelaskan tentang Dajjal dan akhir riwayat
Dajjal di muka bumi ini. Kata Imam Al-Barbahari, wal imanu binuzuli Isa bin Maryam alaihi salam, dan beriman tentang turunnya Isa bin Maryam alaihi salam di akhir zaman. Dan kaifiyah atau sifat turunnya Nabi Isa telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, di mana beliau mengatakan, فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرٌ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ. Ini sifat turunnya Nabi Isa, bahwasanya ketika Dajjal sudah melakukan kerusakan yang luar biasa di muka bumi dan telah menghabiskan jangka waktu 40 hari sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya, dan menjelajahi seluruh penjuru bumi kecuali daerah-daerah yang dikecualikan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian utus Nabi Isa, maka beliau pun turun di sisi Manarah Baydha, di sisi menara putih Syarqi Dimashq, bagian timur Damaskus, yang beliau mengenakan pakaian akhwani fillah yang indah, mahrudatain, jenis pakaian, dalam keadaan beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Diturun di menara Baydha di bagian timur Damaskus. Beliau letakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat, letak kanan dan kiri beliau. Idza ta'ta'a ra'sahu qatar fa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Ini menunjukkan betapa bagusnya kondisi Nabi Isa saat itu, yaitu ketika beliau menundukkan kepalanya seakan-akan bertetesan air yang seperti mutiara-mutiara. Fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsihi illa mat. Tidaklah seorang kafir pun mendapati bau Nabi Isa kecuali dia mati. Berarti yang mati ketika mencium bau Nabi Musa, mencium bau Nabi Isa, bukan hanya Dajjal. Bahkan orang-orang kafir pun terkena dampak. Terkena dampak. Kalau Dajjal pada pertemuan yang lalu ketika Nabi Isa turun, maka dia ketika mencium baunya meleleh. Meleleh, tapi kemudian segera dikejar oleh Nabi Isa untuk dibunuh dengan tangan beliau. Adapun orang-orang kafir yang lain, maka kapan saja mencium bau Nabi Isa, dia mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Dan nafas Nabi Isa itu baunya sampai akhir dari jangkauan pandangan mata beliau. Jadi sejauh jangkauan mata beliau, disitulah tercium bau beliau, bau nafas, riha nafasi, yaitu bau dari nafas Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan seorang tidak perlu kemudian bertanya-tanya bagaimananya. Apakah nafasnya itu mengandung virus atau bagaimana sehingga semuanya mati. Itu bukan urusan kita. Bahkan yang demikian tidak pantas untuk kita bicarakan. Nah, karena apa? Tentunya nafas beliau nafas yang bagus, bukan sesuatu yang buruk. Nah, sehingga menimbulkan penyakit. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan orang-orang kafir yang mencium bau nafas Nabi Isa maka mati. Maka dari sini akhwani fillah kita perhatikan betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kehancuran musuh-musuhnya. Sangat mudah. Sangat mudah tatkala hamba-hambanya ini menempuh sebabnya. Makanya kita jangan sampai merasa kemudian tidak mungkin kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir kalau hanya mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka menegakkan peribadatan, karena ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sebab utama kebangkitan dan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kufar wal musyrikin adalah tatkala mereka betul-betul memegang teguh agamanya. Sebagaimana dalam hadis Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan hatta tarji'u ila dinikum. Yang bisa mencabut kehinaan yang menimpa kaum mukminin, mereka dihina, diremehkan, dianggap tidak memiliki kekuatan, diinjak-injak kehormatannya oleh orang-orang kufar wal musyrikin. Nah, yang bisa mengangkat dari kondisi ini adalah ketika mereka mau kembali kepada agama Allah. Dan bentuk kembali kepada agama Allah ya dimulai dari belajar. Bagaimana mau kembali kepada agama Allah kalau kita tidak mempelajari agama ini? Tidak mau mempelajari Al-Quran yang diturunkan sebagai bimbingan dan petunjuk. Tidak mau mempelajari perkataan-perkataan Nabi kita yang beliau diutus untuk menyampaikan kepada umat jalan keselamatan mereka dan jalan kemuliaan mereka. Nah, tentunya kalau tidak mau mempelajari itu semua, tidak akan mungkin seorang bisa kembali kepada agama ini dengan benar. Maka di antara langkah pertama dari rujuk' ila dinillah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya. Kemudian beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Menunaikan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dimulai dari pribadi-pribadi kita. Kemudian di keluarga kita, kemudian di komunitas kita, di antara sesama kita yang kita memungkinkan untuk menegakkan syariat Allah padanya. Dengan ta'awun, menghidupkan sunnah, saling tanasuh dalam meluruskan kekeliruan dan ketergelinciran yang terjadi pada saudaranya. Maka biidznillah akhwan, itu sebab yang paling menjanjikan untuk tercapainya kebangkitan umat. Karena terkadang manusia menganggap penegakan syariat Allah itu hanya pada sekedar penegakan hukum tok. Jadi fokus pikirannya tegakkan syariat Allah, maksudnya tegakkan hukum di lingkup pemerintahan. Padahal syariat Allah Subhanahu wa taala mencakup semua aspek kehidupan kita. Demonstrasi tegakkan syariat Allah, tegakkan syariat Allah. Salat jamaah sampai ditinggal. Tegakkan syariat Allah yang keluar laki-laki perempuan ikhtilat. Bagaimana mau tegak kalian sendiri yang demonstrasi tidak menegakkan syariat Allah pada diri kalian? Maka kita mulai dari pribadi kita dengan menunaikan yang diperintahkan,
dan meninggalkan yang dilarang itu bentuk penegakan syariat Allah yang kita mampu. Nah, jadi dari sini kita ketahui sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang kafir. Kalau kaum mukminin mau menempuh sebabnya, sehingga jangan merasa pesimis. Nah, dengan kuatnya dan canggihnya persenjataan orang-orang kafir. Duduknya kita di masjid-masjid seperti ini, akhwanifillah, termasuk di antara sebab kembalinya keutamaan dan kemuliaan kaum muslimin. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang barat, melebihi duduknya kaum muslimin mempelajari sunnah Rasulullah SAW di masjid-masjid mereka. Maka sangat kuat upaya mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari masjid. Nah, baik orang tuanya, apalagi para pemuda maupun anak-anaknya, agar dijauhkan dari masjid, sehingga mereka tidak mengenal masjid kecuali untuk sholat tok. Kemudian setelah itu pun tidak mengenal masjid kecuali pada hari Jumat tok. Dan bahkan sebagiannya tidak mengenal masjid kecuali hari raya saja. Padahal masjid, akhwanifillah, hendaknya kita jadikan sebagai pusat kegiatan kita. Ta'lim, ta'allum, dalam pengajaran, demikian pula kita dalam belajar. Nah, hendaknya kita fokuskan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berbarokah daripada pengajaran dan pembelajaran di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya saja sudah berbarokah. Dan yakin apabila seorang jujur dan ikhlas, maka akan didapatkan juga hasil yang diberkahi. Duduknya mereka saja sudah mendapatkan keutamaan yang agung. Nah, sehingga jangan sampai kita rela untuk kita meninggalkan masjid-masjid kita dengan digantikan di bangku-bangku madrasah. Nah, baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemakmur rumah-rumahnya. Nah, kemudian fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babiluddin fayaqtuluh. Kemudian dikejar Dajjal ini sampai kena di Babilud, ya, di Babuluddin, di pintu Lud. Nah, kemudian dibunuhlah Dajjal tersebut dengan tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayangzilu fayaqtulud Dajjal. Nah, ini tugas beliau pertama kali setelah turun. Ya, turunnya beliau, tugas pertama kali adalah untuk membunuh Dajjal. Kemudian setelah terbunuhnya Dajjal, akhwanifillah, dikatakan di sini wa yatazawwaj. Kemudian Nabi Isa menikah. Cuman untuk berkata Imam Al-Barbahari wa yatazawwaj dikatakan oleh Syekhuna Abdul Hamid Az-Zuquri hafizahullah taala, wa amma qawluhu yatazawwaju fala a'lamu dalilan sahihan fi dzalika wallahu a'lam. Adapun perkataan Imam Al-Barbahari bahwasanya Nabi Isa setelah turun ini kemudian menikah dengan wanita dari kalangan umat Muhammad, maka ini saya tidak mengetahui dalil yang sahih tentangnya, wallahu a'lam, sehingga kita tidak bisa menetapkannya ataupun juga mengingkarinya. Kita katakan wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya karena kita tidak mendapati dalil yang sahih tentang hal tersebut. Wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salat bermakmum di belakang seorang yang berdiri mengimami manusia dari kalangan ali Muhammad, dari kalangan pengikut Nabi Muhammad dan dari kalangan keturunan beliau.
Karena ikhwani fillah, nah secara umum bermakna atba', tapi juga secara khusus bisa bermakna ahli, yaitu keluarga, yaitu anak keturunan beliau. Dan tidak menutup kemungkinan terkumpul padanya dua hal ini, yaitu ya pengikut Nabi dari kalangan ahlil bait, dari anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, dari ahlil bait. Ada yang mengatakan itu dari Imam Mahdi, wallahu taala alam. Dan ketika Nabi Isa turun ini akhwani fillah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yamkuthun nasu sab'a sinin laisa baina tsnaini adawah." Kemudian manusia hidup selama 7 tahun. Berarti setelah Nabi Isa turun, kemudian membunuh Dajjal, manusia hidup selama 7 tahun laisa baina tsnaini adawah. Tidak ada di antara dua orang permusuhan pun. Tidak ada permusuhan saat itu. Semuanya hidup damai, tentram. Dan itu nikmat. Ini disebutkan karena adalah nikmat. Ketika seorang hidup di dunia akhwan dengan saudaranya, tidak ada adawah, tidak ada permusuhan. Hidup damai, hidup tentram. Di atas ukhuwah, di atas persaudaraan, di atas ta'awun. Maka ini nikmat akhwani fillah yang agung, yang juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan para sahabat. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Diingatkan untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ingatlah tatkala dulu kalian wahai para sahabat, yaitu Aus dan Khazraj, sebelumnya mereka terus-menerus bermusuhan, berperang setiap tahunnya. Tatkala Allah berikan hidayah untuk berislam, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bersaudara. Siapa yang menjadikan bersaudara? Allah. Hati yang sebelumnya bermusuhan kemudian dipertautkan, disatukan. Yang tadinya membenci menjadi saling mencintai. Kalau bukan Allah yang membalikkan, tidak akan mungkin. Walaupun kita mau memberi dengan sepenuh bumi emas, tidak akan mungkin bisa berubah hati itu kalau tidak Allah Subhanahu wa taala persatukan. Bi ni'matihi ikhwana, kata Allah, dengan nikmat dari Allah untuk bisa menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Maka nikmat ukhuwah ini ikhwan, ketenangan, ketentraman di atas manhaj yang hak, ini adalah perkara yang betul-betul hendaknya kita jaga. Dan sampai terkecoh dengan tipu daya iblis yang terus-menerus berupaya menimbulkan tahrish. Karena itu upaya mereka siang dan malam untuk menimbulkan tahrish di tengah-tengah kaum muslimin dan terkhusus lagi di tengah ahli sunnah salafiyin. Itu yang senantiasa diwanti-wanti oleh para ulama kita, agar kita sadar, agar kita tidak terkecoh dengan tahrishnya iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitanul insi wal jin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang tekad iblis ini. Inna syaitan qad ayyasa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish. Syaitan ketika melihat kekokohan kaum muslimin merasa pada dirinya sudah putus asa untuk diibadahi di jazirah Arab. Akan tapi dia punya cara lain, yaitu fit tahrish, untuk menimbulkan kerusakan dengan mengadu domba di antara sesama kaum muslimin. Kemudian ketika melihat kuatnya dakwah salafiyah, mereka pun
Di antara andalannya ini at-tahrish, menimbulkan kerusakan dengan mengadu domba di antara sesama ahli sunnah. Maka hendaknya kita semua memahami hal tersebut, jangan sampai menjadi korban-korban syaitan. Naam. Atau bahkan menjadi pion-pion syaitan dalam menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan di antara sesama ahli sunnah. Dan ini wasiat dari para masyayikh kita, akhwani fillah. Karena memang nikmatul ukhuwah nikmatun mahsudah. Nikmat yang sangat dihasadi oleh iblis. Kokohnya kaum muslimin di atas agama Allah itu mereka sangat hasad. Makanya berupaya untuk dipecah belah. Naam. Sebab apa? Sebab iblis dengan para pengikutnya, mereka kelak walaupun di dunia pengikutnya menyembah iblis, mengelu-elukannya, tapi di akhirat saling bermusuhan. Al-akhillau ba'duhum yauma idzin nam. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla yaitu orang-orang yang saling mencintai bukan karena Allah. Saling mencintai di atas kesesatan, di atas hawa nafsu. Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka untuk sebagian yang lain saling memusuhi. Bahkan yang dulunya menyembah, menghormati, tunduk, taat pada kemaksiatan kelak akan menghujat. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena mereka saling mencintai, saling membantu, saling mengokohkan karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang agung yang Allah berikan di akhir zaman setelah turunnya Nabi Musa ini, ikhwan, tidak ada permusuhan sama sekali di antara manusia. Bahkan disebutkan dengan binatang-binatang pun, ikhwan, tidak ada permusuhan. Yang dulunya namanya anjing dengan kucing, ya bermusuhan. Singa dengan binatang-binatang lain bermusuhan, tapi pada masa itu semuanya damai. Semuanya damai. Dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Naam, tentang hal tersebut, tentang kedamaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan setelah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fala yus'a ala syatin wala ba'irin wa turfa'u asy-syahna'u wat-tabaghud wa tunza'u humatu kulli dhati humah hatta yudkhilal walidu yadahu fi fiyal hayyah fala tadurrah wa tufirrul walidatu al-asada fala yadurruha. Pada saat itu, diangkat syahna wa tabaghud. Tidak ada lagi rasa kebencian, tidak ada lagi permusuhan. Bahkan diangkat juga racun dan bisa dari setiap hewan-hewan yang berbisa. Sampai-sampai seorang anak memasukkan tangannya di mulut hayyah, di mulut apa? Di mulut ular, dan tidak bermontorat sama sekali. Kemudian juga anak perempuan kecil, berlarian, bersama dengan singa, fala yadurruha. Singa jadi mainan, jadi teman saat itu. Wa yakuna dhi'bu fil ghanami ka'annahu kalbuha. Dan dhi'ab, serigala yang biasanya paling bermusuhan dengan domba-domba gembalaan. Tapi saat itu bersahabat, bahkan seperti apa? Seperti anjing penjaganya. Wa tumla'ul ardu minas silmi kama yumla'ul ina'u minal ma', kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dipenuhi bumi saat itu dengan kedamaian seperti dipenuhinya bejana dengan air.
Subhanallah. Hadis ini akhwani fillah dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Naam, walaupun padanya ada beberapa dikatakan ada kelemahan, tapi kata Syekh walahu syawahid, memiliki penguat-penguat, di antaranya hadis Nawas bin Sam'an dalam As-Sahih. Baik, menunjukkan bagaimana kondisi damai dan ketentraman yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada masa itu. Nah, di masa inilah Nabi Isa memotong atau menghancurkan semua salib-salib. Beliau menegakkan hukum hakaman adlan wa imaman muqsita. Menetapkan hukum dengan adil dan imam yang adil. Wa yadukkus salib, ya, salib-salib dihancurkan. Maka ini bantahan sebenarnya untuk orang-orang Nasrani. Ketika mereka menyembah salib saat ini, padahal kelak Nabi Isa ketika turun, beliaulah yang akan menghancurkan salib-salib tersebut bersama kaum mukminin. Wa yadbahul khinzir, dan khinzir dibunuhi. Yang sekarang menjadi makanan idola umat Nasrani. Wa yad'ul jizyah, dan di antara hukum yang ada pada saat itu adalah jizyah dihapus. Jizyah tidak ada lagi. Kalau sekarang ini akhwani fillah, semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kesempatan atau diberi pilihan antara menyambut seruan dakwah atau kalau tidak mau dia membayar jizyah. Kan tapi kelak setelah turunnya Nabi Isa tidak ada lagi peluang membayar jizyah. Hanya ada mau beriman ataukah mati. Kalau tidak mau beriman ya mati. Wa yatrukus sadaqah. Dan tidak ada lagi di sana sedekah, karena semuanya sudah sudah makmur. Baik. Ini di antara gambaran kemakmuran dan keadaan yang ada pada masa turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam selama 7 tahun tersebut. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang dingin dari arah Syam, sehingga tidak tersisa di muka bumi seorang pun yang di hatinya mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabatat, yang masih ada iman semuanya akan meninggal dengan dengan angin tersebut. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta taqbidah. Sampai-sampai seandainya salah seorang di antara kalian mau sembunyi, misalnya orang mukmin mau sembunyi di dalam gua sekalipun, mesti akan terkena angin tersebut kalau dia ada iman. Fayamqa syirarun nas fi khiffatit tayr wa ahlamis siba'. Kemudian yang tersisa seburuk-buruk manusia. Yang paling buruknya yang tidak mengenal Allah lagi, dan disitulah tegak hari kiamat. Ini ada ringkasan pada hadis ini akhwani fillah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena terlewati dari penyebutan tersebut, yaitu kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu juga terluputkan dari penuturan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Karena dikatakan di sini langsung wa yamutu wa yadfinuhul muslimin, kemudian Nabi Isa wafat dan dikuburkan oleh kaum muslimin.
Tadi disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr, kondisi yang betul-betul aman selama berapa? 7 sinin. Taib. Kemudian kalau secara global ikhwan, kehidupan Nabi Isa setelah turunnya, fayamkuthu 40 sanah thumma yutawaffa wa yusalla alaihi muslimun. Ini dalam riwayat Ahmad. Nabi Musa tinggal selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Ini dalilnya untuk perkataan Imam Al-Barbahari bahwasanya beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti ada beberapa hal yang terluputkan karena 7 tahun itu kedamaian, keamanan. Padahal Nabi Isa tinggal 40 tahun. Di sana ada masa ikhwanifillah, yaitu di mana Nabi Isa dan kaum mukminin menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Yang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ikhwanifillah setelah terbunuhnya Dajjal. Karena setelah terbunuhnya Dajjal, datang kepada Nabi Isa kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan. Kemudian fabainama huwa kadzalik, ketika beliau menemui kaum mukminin yang tadinya sudah bersembunyi, menjauh dari fitnah Dajjal. Setelah terbunuhnya Dajjal, mereka kemudian berduyun-duyun mendatangi Nabi Isa. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim, diusap wajah-wajah mereka, kemudian diberitahu tentang derajat mereka yang tinggi di surga karena kekokohan di atas iman. Karena fitnah Dajjal luar biasa, kawan, yang selamat sedikit. Nah, ketika itu fabainama huwa kadzalik id awhallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yudani li ahadin biqitalihim. Nah, setelah itu baru diwahyukan kepada Nabi Isa bahwasanya Allah telah mengeluarkan hamba-hambanya yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandinginya. Faharrij ibadi ila tur, maka diperintahkan kaum mukminin untuk digiring ke Tur. Nah, disitulah keluar Ya'juj dan Ma'juj dengan jumlah yang sangat banyak dan kekuatan yang tidak tertandingi. Maka saat itu Nabi Isa tidak diperintahkan untuk menghadapinya, karena la yudani li ahadin biqitalihim, tidak ada yang akan mampu seorang pun untuk memerangi mereka. Bahkan karena kesombongan dan kecongkakannya mereka setelah mengalahkan semua yang di muka bumi, mereka memanah ke langit. Ingin mengalahkan yang di langit, dan Allah untuk membuat mereka semakin sesat, istidraj. Setelah dilemparkan ke langit, ternyata panah tersebut kembali dalam keadaan berlumuran darah, sehingga semakin sesat. Ini istidraj, bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan suatu kaum semakin tersesat, dibiarkan, sehingga mereka meyakini ketika itu sudah semuanya terkalahkan. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya khwanifillah, tadi diperintahkan untuk berkumpul di Bukit Tur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar dengan dikirimnya burung-burung, dikirimnya naghaf, yaitu ulat yang keluar dari dari leher-leher mereka. Sehingga mudah kawan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Seekor ulat semuanya mati. Dan ketika mati pun Nabi Musa dan para sahabatnya kebingungan karena tidak didapat Nabi Isa. Nabi Isa dan para sahabatnya tidak mendapati tempat di muka bumi ini kecuali dipenuhi
bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bingung lagi Nabi Isa berdoa pada Allah, kemudian disitulah dikirim burung-burung yang mengambil bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan diterbangkan di tempat yang Allah kehendaki. Kemudian turun hujan, bersih bumi, dan disitulah apa? Waktu yang disebutkan tadi 7 tahun dalam keadaan penuh dengan kedamaian. Nah, ini untuk menggabungkan hadis-hadis yang ada, ikhwani fillah. Yang jelas kita beriman bahwasanya apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait itu adalah kabar yang hak yang akan terjadi kelak di akhir zaman, baik itu keluarnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, semua itu adalah kabar-kabar yang sahih, kita mengimaninya. Naam. Taib, barakallahu fikum. Dan di antara faidah yang sangat penting bagi kita semua ikhwan dalam semua kesulitan-kesulitan itu, jalan keluarnya adalah dengan kembali kepada Allah. Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan luar biasa yang dihadapi kaum mukminin ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kaum yang mengerikan. Kerusakan yang sangat fatal dibuat di muka bumi. Jalan keluarnya doa. Nabi Isa berdoa. Sudah tidak mampu memerangi, untuk apa? Diperangi pun hanya bunuh diri istilahnya, karena ditegaskan di situ tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghadapi. Di sini juga dalil bahwasanya kaum mukminin ketika mereka melihat kemampuan mereka secara akal sehat tidak akan mampu, ya menunggu sampai ada jalan keluar. Bukan kemudian sudah yang penting kita semangat jihad, kita lawan walaupun tidak punya senjata, tidak punya kemampuan. Nabi Isa, Nabi bersama para sahabat saat itu diperintahkan untuk untuk menyingkir sampai ke Tur, bersembunyi. Di situ yang dimampu hanya berdoa. Berdoa, ya kawan. Maka tidak ada senjata yang paling kuat bagi kaum mukminin melebihi doa. Maka perbanyak doa, kawan. Perbanyak doa di hari-hari kita. Dan juga ada hal penting, jangan sampai kita berdoa hanya yang terpikir kebaikan kita tok. Kebaikan diri kita tok, anak, istri tok. Hendaknya kita punya himmah yang lebih luas. Doakan dakwah ini. Doakan. Sisihkan dari doa kita untuk kebaikan dakwah. Juga sisihkan dalam doa kita untuk dipalingkan dari dakwah kita ini hal-hal yang buruk. Dipalingkan dari dakwah ini mereka-mereka yang mau merusaknya. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan upaya kita, akhwan, kemudian kita mengandalkan kedatangan guru-guru kita, para masyayikh kita, ini tidak menjanjikan. Dalam artian apa? Kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terwujud. Maka sisihkan pada doa kita. Untuk apa? Untuk dakwah kita ini jaga. Dakwah kita ini dijauhkan dari keburukan-keburukan, juga keseluruhan kaum muslimin, juga sisihkan doa untuk Allah Subhanahu wa taala tolong kaum muslimin dan hancurkan orang-orang kafir. Ini penting. Karena jangan sampai doa kita hanya terpusat pada maslahat kita toh. Ini menunjukkan himmah yang terlalu kecil. Butuh himmah yang kuat, himmah yang besar. Kita juga memikirkan dakwah, kita memikirkan doa, kita memikirkan kaum mukminin, kaum muslimin secara umum, walaupun dalam doa. Dalam doa. Barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Nasallallahu taufiq wassadad. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.